Persebaya Surabaya menutup putaran pertama Liga 1 Indonesia 2024/2025 dengan performa impresif. Meski finish di peringkat kedua setelah digeser Persib Bandung, Green Force tetap optimis menghadapi putaran kedua. Pelatih Paul Munster menegaskan bahwa perjuangan tim masih jauh dari selesai. Pemain akan libur beberapa hari untuk beristirahat di paruh musim kedua. Kami terus maju. Ini bukan akhir dunia, kata Munster. Ia tetap percaya diri Persebaya Surabaya memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara di akhir musim. Paul Munster mengakui putaran pertama Liga 1 tidak mudah bagi timnya. Namun, dengan hanya 2 kekalahan dari 17 laga, Persebaya Surabaya menunjukkan konsistensi yang layak diapresiasi. Kita berada di posisi yang bagus, meski di peringkat kedua. Tapi ini baru paruh musim, kita belum memenangkan apapun di tahap ini, ujar pelatih asal Irlandia Utara itu. Ia menegaskan fokus tim kini adalah memperbaiki diri untuk menghadapi putaran kedua. Persebaya sempat mengalami penurunan performa di akhir putaran pertama, namun Munster optimis evaluasi yang tepat akan membuat timnya bangkit lebih kuat. Kami masih punya waktu untuk evaluasi. Pemain tahu kita akan mengerjakan itu. Kami telah bermain sangat baik, hanya kalah 2 kali dari 17 pertandingan, jelas Munster. Menurutnya, persiapan yang matang adalah kunci untuk menghadapi persaingan ketat di putaran kedua. Libur paruh musim menjadi momen penting bagi skuad Persebaya Surabaya untuk beristirahat. Munster memberi waktu bagi pemainnya untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Kami akan memanfaatkan waktu libur ini untuk melakukan evaluasi dan persiapan yang matang. Target kami tetap sama, yaitu meraih gelar juara, kata Munster. Munster menekankan pentingnya istirahat untuk menjaga performa pemain. Meski banyak tim merencanakan perubahan di paruh musim, ia tetap percaya pada komposisi skuad yang sudah tampil solid di putaran pertama. Ya, saya sudah tahu situasinya. Tim-tim seperti PSS Sleman mungkin akan melakukan perubahan, baik dari pemain asing maupun lokal, ujar Munster. Munster memastikan evaluasi menyeluruh dilakukan untuk meningkatkan kualitas tim. Dengan persaingan Liga 1 yang semakin ketat, ia sadar setiap tim akan berjuang lebih keras di putaran kedua. Di paruh musim kedua, banyak tim yang akan mencoba memperbaiki tim mereka, termasuk kita, ungkap Munster. Striker Brasil, Matheus Pato, semakin dekat dengan Persebaya Surabaya setelah resmi mengumumkan perpisahannya dengan Shandong Taishan pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, dini hari WIB. Terima kasih banyak Shandong Taishan. Itu adalah sebuah kehormatan untuk mengenakan seragam ini untuk meraih banyak kemenangan. Sukses terus, kata Pato dalam unggahannya di Instagram. Kemana Matheus Pato akan bermain selanjutnya masih menjadi tanda tanya. Setelah resmi dilepas Shandong Taishan, striker Brasil ini berpotensi kembali ke Liga 1 Indonesia, di mana beberapa klub besar seperti Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persis Solo, dan Persib Bandung dikabarkan tertarik merekrutnya. Pato memiliki rekam jejak impresif di Liga 1, menjadi top skor musim 2022/2023 bersama Borneo FC dengan 25 gol dari 32 laga. Namun, performanya menurun di Shandong Taishan, mencetak hanya 2 gol dalam 2 musim. Jika kembali ke Indonesia, ia bisa menjadi tambahan kekuatan bagi tim manapun yang berhasil menggaetnya. Gelandang Persebaya, Francisco Rivera, terus menunjukkan performa gemilang. Setelah beberapa kali meraih gelar Man of the Match, kini golnya ke gawang Borneo FC dinobatkan sebagai gol terbaik pekan ke-16 Liga 1, mengalahkan kandidat lain dari PSM dan Persik. Gol tersebut tercipta melalui tendangan first time indah yang melesat ke sudut kiri atas gawang.
Sayangnya, Rivera harus meninggalkan laga lebih awal karena cedera, yang memaksanya absen saat Persebaya kalah 0-2 dari Bali United di pekan berikutnya. Kekalahan itu membuat Persebaya turun ke peringkat kedua klasemen paruh musim. Sebagai pemain kunci di lini tengah, Rivera telah mencetak 3 gol, 3 assist, dan menciptakan lebih dari 30 peluang sepanjang paruh musim. Kehadirannya tak hanya memberikan konsistensi, tetapi juga meningkatkan kreativitas permainan Persebaya, sebagaimana diakui mantan pemain Green Force, Hamka Hamzah. Rivera memang menjadi tumpuan, menjadi ruh bagi permainan Persebaya. Absennya Rivera membuat Persebaya seperti kehilangan determinasi dan kreativitas. Akibatnya Flavio Silva kurang mendapat umpan-umpan matang, dan Mohamed Rashid seperti bekerja sendirian, ungkapnya dalam akun YouTube pribadinya, Kap Hamka. Dengan performa impresifnya, Francisco Rivera memiliki nilai pasar tinggi, mencapai 7,82 miliar. Ia menjadi pemain termahal kedua di Liga 1, di bawah Rizky Ridho dari Persija, yang juga mantan pemain Persebaya. Kabar mengenai kepindahan gelandang asing Persibo Bojonegoro, Vitor Barata, ke Persebaya Surabaya akhirnya dibantah oleh manajemen Persibo. Mereka menegaskan bahwa Barata akan tetap bertahan hingga akhir musim, karena masih terikat kontrak dengan The Giant Killer. Manajer Persibo, Agung Watan, memastikan tidak ada rencana untuk melepas pemain kunci mereka. Barata tetap menjadi bagian penting dari tim dan terus menjalani latihan bersama rekan-rekannya di Stadion Letjen Sudirman. Hanya isu, bisa dilihat Vitor Barata masih mengikuti latihan, ungkapnya dikutip dari Radar Bojonegoro. Agung Watan menegaskan bahwa manajemen Persibo Bojonegoro belum pernah berkomunikasi dengan Persebaya Surabaya mengenai transfer Vitor Barata. Ia juga memastikan tidak ada minat dari klub lain atau agen pemain terhadap gelandang bernomor punggung 7 tersebut. Di sisi lain, Persibo justru memperkuat skuad dengan mendatangkan rekrutan baru, termasuk kiper muda Raka Okta Bernanda dari PSM Makassar yang dipinjam hingga akhir musim. Dipinjam hingga akhir musim, tambah Agung. Presiden Persibo Bojonegoro, Dedi Adrianto, memberikan klarifikasi terkait rumor kepindahan Vitor Barata. Ia menegaskan Barata akan tetap bersama Persibo hingga kontraknya selesai. Dedi menjelaskan isu transfer Barata muncul setelah foto pemain tersebut bersama Flavio Silva, penyerang Persebaya, beredar. Dalam foto itu, Barata memegang jersey Persebaya, yang menimbulkan spekulasi. Namun, Dedi memastikan foto tersebut tidak terkait dengan transfer, melainkan hanya perayaan Natal antara Barata dan Flavio yang pernah bermain di Sporting Lisbon U17. Sedang berkumpul dan merayakan Natal bersama, tegasnya.